Halo good people, kadang aku masih terdiam, terpaku pada sebuah kenangan yang rasanya belum selesai. Seperti ada satu bagian dari diriku yang tertinggal di lorong sekolah itu. Ya, lorong sekolah yang sangat biasa saja. Dindingnya putih kusam, pencahayaannya itu redup. Dan seringnya sepi di jam-jam tertentu. Tapi entah kenapa, lorong itu jadi saksi perasaan yang tak pernah benar-benar bisa kujelaskan dengan kata-kata. Itu tempat di mana semuanya bermula dan juga berakhir. Cinta pertama. Aku gak tahu kenapa perasaan ini masih hidup sampai sekarang. Padahal aku tahu semuanya sudah lama berlalu. Tapi cinta pertama itu aneh ya. Dia gak butuh logika, gak butuh alasan, dan gak perlu dimenangkan. Dia cuma datang, diam, lalu tinggal di dalam ingatan kita. Kadang dalam-dalam sampai menusuk. Waktu itu aku gak paham apa itu cinta. Aku cuma tahu kalau aku ingin berada lebih lama di dekat seseorang. Ingin melihatnya walau cuma dari jauh. Rasanya cukup, tapi padahal tidak. Ada getar aneh tiap kali mataku menangkap siluetnya dari jauh. Aku pura-pura sibuk, pura-pura tidak peduli. Tapi kenyataannya, dialah pusat semestaku di masa itu. Aku gak pernah benar-benar punya keberanian untuk bilang, untuk jujur, bukan karena takut ditolak, tapi lebih karena aku ingin rasa itu tetap murni, tetap rahasia, tetap indah tanpa perlu diuji kenyataan. Aku bahkan mulai mengatur langkah kakiku supaya bisa kebetulan lewat di lorong itu. Dan di waktu dia lewat juga, memang bodoh. Tapi itu bagian paling jujur dari diriku saat itu. Terkadang aku berharap dia itu tahu bahwa diamku itu bukan tak acuh, tapi terlalu dalam untuk diceritakan. Bahwa tatapanku yang hanya sekilas itu bukan singkat karena tidak tertarik, tapi terlalu takut untuk terbaca. Aku menaruh semuanya di balik senyum biasa, tapi di dalam hati ada badai kecil yang tumbuh tiap kali aku melihat punggungnya menjauh, membawa sebagian diriku untuk pergi. Lucu ya? Bagaimana tempat yang remeh seperti lorong sekolah bisa berubah jadi pusat semesta? Setiap sudutnya seperti menyimpan gema langkah kakinya. Suara tawa samar dari kejauhan, bahkan aroma parfum yang cuma aku yang sadar. Semua detail itu terekam, tak pernah pudar, sampai sekarang. Cinta pertama tidak pernah sempurna. Tapi justru itu yang membuatnya abadi. Dia hadir bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengajari kita tentang betapa sederhananya rasa bisa tumbuh. Tanpa alasan, tanpa pamrih, tanpa harapan. Aku jatuh cinta, bukan karena ingin bersama, tapi karena saat mencintainya, aku merasa hidup. Aku merasa jadi manusia yang penuh walau dipenuhi kekosongan juga.
Kita sering menganggap cinta itu harus berbalas. Tapi cinta pertama mengajarkan aku hal sebaliknya. Bahwa mencintai dalam diam bisa lebih dalam. Di waktu itu, aku gak paham apa itu cinta. Aku cuma tahu kalau aku ingin berada lebih lama di dekat seseorang, bukan karena dia yang paling cantik atau paling pintar di kelas, tapi karena ada sesuatu dari kehadirannya yang entah kenapa membuat aku tertarik dan aku sangat tenang. Seperti dunia tiba-tiba jadi lebih pelan setiap kali aku lihat dia lewat di ujung lorong itu. Membawa buku, rambutnya dikuncir setengah, dan langkahnya selalu cepat seolah dia takut terlambat. Padahal kami tahu dia selalu datang lebih awal dari siapapun. Aku gak pernah punya keberanian untuk benar-benar bicara dengannya. Aku cuma mampu melirik dari jauh, menyusun kata-kata dalam hati, berharap suatu hari dia mengatakannya langsung. Tapi hari itu gak pernah datang. Pernah gak sih kamu merasa dekat dengan seseorang, tapi kenyataannya kamu asing buat dia? Ya, begitulah aku. Aku tahu nama lengkapnya, cara dia menulis huruf E yang agak miring ke kiri. Bahkan aku tahu dia suka bawa bekal roti coklat yang dibungkus plastik bening dari rumah. Tapi dia mungkin cuma tahu aku sebagai siswa biasa yang sering duduk di barisan tengah. Gak terlalu pintar, gak terlalu nakal, biasa-biasa saja. Tapi rasa itu tetap tumbuh, perlahan tapi pasti. Dan lorong sekolah itu, lorong yang panjang dan agak sempit itu, jadi satu-satunya ruang di mana aku bisa dekat dengannya, walau hanya sebagai bayangan yang lewat di sampingnya. Terkadang kami berpapasan, kadang pandangan kami bertemu, dan aku refleks langsung menunduk. Kadang dia tersenyum, dan bodohnya senyum itu bisa jadi bahan pikiranku berhari-hari. Padahal mungkin itu cuma senyum sopan biasa. Aku pernah menulis namanya di halaman belakang buku catatan, berkali-kali, sampai akhirnya aku robek dan buang karena takut untuk ketahuan. Tapi bukan itu yang bikin kenangan ini tetap hidup. Bukan juga tentang lamunan remaja atau khayalan masa sekolah yang seringkali lebay. Masa sekolah yang cukup alay. Yang paling aku ingat adalah rasa yang tidak bisa aku ungkapkan. Dan karena gak pernah terucap, rasa itu tetap murni. Gak pernah ditolak dan gak pernah diterima. Hanya ada diam-diam mengisi ruang kosong di hati yang bahkan aku gak tahu sudah ada sejak kapan. Terkadang aku berpikir mungkin cinta pertama itu memang bukan untuk dimiliki. Mungkin dia hadir untuk mengajari kita sesuatu tentang rindu yang tak bersuara, tentang keberanian yang tak pernah sempat muncul, tentang keindahan yang cuma bisa dirasakan diam-diam. Atau mungkin tentang kehilangan yang gak pernah punya bentuk. Aku mengingat satu momen, hari itu gerimis. Kami semua baru selesai ulangan akhir semester. Anak-anak ramai, sebagian lega, sebagian stres. Aku berdiri sendirian di lorong, sengaja menunggu dia lewat. Dan dia benar-benar lewat. Tapi kali itu berbeda. Dia berhenti sebentar, matanya melihat ke arahku. "Aku duluan ya," katanya sambil tersenyum tipis. Kalimat yang sederhana, tapi membuat untukku, itu kalimat paling penting yang pernah ku dengar. Aku cuma mengangguk, itu saja. Bodohnya, aku bahkan gak bisa bilang apa-apa.
Tenggorokanku seakan kering, tanganku dingin, jantungku seperti berhenti sebentar. Dan setelah itu, dia melangkah pergi meninggalkan aku dan lorong itu, dan semua perasaan yang tertahan terlalu lama. Setelah lulus, kami gak pernah bertemu lagi. Sosial media sempat mempertemukan kami, tapi sekilas. Dan rasanya sudah berbeda. Wajahnya berubah, aku pun berubah. Kami bukan dua anak sekolah yang diam-diam jatuh cinta lagi. Kami sudah jadi dua orang asing yang hanya pernah berbagi waktu pada satu lorong, pada satu masa. Tapi perasaan itu tetap tinggal. Sampai sekarang kadang aku masih bermimpi berada di lorong itu, sendiri. Menunggu seseorang yang bahkan aku tahu dia akan datang, tidak akan datang. Mungkin bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena sebagian dari diriku masih ingin jadi versi diriku yang dulu. Versi yang polos, yang masih percaya bahwa perasaan yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Walau kenyataannya tidak selalu begitu. Cinta pertama itu aneh. Dia bisa sangat sederhana, tapi efeknya bisa sepanjang hidup. Dia mungkin bukan yang terbaik, tapi dia selalu jadi yang paling jujur. Dan jujur saja, aku merindukan perasaan itu. Perasaan jatuh cinta tanpa beban, tanpa ekspektasi, tanpa memikirkan masa depan, dan cinta yang hanya ingin dekat. Itu saja. Sekarang aku paham kenapa lorong itu begitu membekas. Karena bukan soal tempatnya, tapi tentang semua rasa yang pernah diam-diam hidup di sana. Tentang harapan yang tak sempat tumbuh, tentang langkah kaki yang pernah berdampingan, meski tanpa arah yang sama. Jadi kalau kamu tanya kenapa aku masih mengingatnya, bukan karena dia yang luar biasa, tapi karena di lorong itu. Di lorong itu, ya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengenal yang namanya jatuh cinta. Yang nyata, yang diam, yang sederhana. Dan mungkin cinta pertama memang gak pernah dimiliki. Cukup dikenang di ujung lorong sekolah yang kini hanya tinggal bayangan. Thank you.